Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Purana Kasira, program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek sistem keuangan organisasi, sebuah aplikasi desktop berbasis Java Swing dan SQLite untuk membantu organisasi mencatat dan mengolah arus kas secara teratur. Tujuan aplikasi ini adalah menyediakan satu tempat terpusat untuk mencatat seluruh transaksi keuangan organisasi, baik pemasukan maupun pengeluaran, lengkap dengan kategori riwayat, ringkasan saldo, notifikasi khusus, notifikasi otomatis, dan laporan yang dapat diekspor. Arsitektur aplikasi kami mengikuti pola yang mirip model view controller, dibesarkan ke dalam 4 folder utama dalam SRC, yaitu Models, Views, Service, dan Utils. Tambah satu folder main sebagai titik masuk aplikasi. Folder Models berisi kelas data seperti transaksi, kategori, user, admin, anggota, dan laporan keuangan yang mempresentasikan struktur data tanpa logika tampilan. Folder Service berisi logika bisnis diantaranya transaksi service untuk mengelola data transaksi dan kategori, out service untuk login dan manajemen user, laporan service untuk membangun dan mengekspor laporan, serta notifikasi service untuk menghasilkan peringatan otomatis di dashboard. Folder View berisi seluruh antarmuka swing seperti login frame, dashboard frame, transaksi frame, laporan frame, manajemen user frame, profil frame, dan chart panel untuk menggambar grafik batang sederhana. Sementara itu, folder Utils berisi kelas bantuan, yaitu DB Helper untuk penasihat dan inisialisasi database, format helper untuk memformat angka menjadi format rupiah, tanggal helper untuk memvalidasi format tanggal, dan password helper untuk keamanan kata sandi. Titik masuk aplikasi ada di kelas main, yang pertama-tama memanggil DB Helper untuk membuat seluruh tabel database jika belum ada, kemudian menambahkan splash screen dan dilanjutkan ke halaman login. Seluruh transaksi disimpan dalam satu tabel bernama transaksi dengan kolom ID, tanggal, keterangan, jumlah, tipe, kategori ID, dan dicatat oleh. Kolom tipe inilah yang membedakan sebuah baris data merupakan pemasukan atau pengeluaran. Tabel ini terhubung dengan tabel kategori melalui foreign key kategori ID. Karena setiap transaksi wajib memiliki kategori, misalnya iuran anggota untuk pemasukan atau konsumsi untuk pengeluaran. Saat aplikasi pertama kali dijalankan dan tabel kategori masih kosong, transaksi service terus masih 6 kategori bawahan, yaitu iuran anggota, dana kegiatan, donasi untuk tipe masukan, serta operasional konsumsi, dan perlengkapan untuk tipe pengeluaran. Pengguna juga bisa menambah kategori baru sedikit. Tombol plus tambah kategori baru pada form. Menariknya, drawdown kategori bersifat dinamis. Ketika pengguna memilih tipe pemasukan, hanya kategori bertipe pemasukan yang muncul, begitu pula sebaliknya. Ini dilakukan lewat metode perbarui kategori pada transaksi frame. Transaksi berhasil ditambahkan. Pengguna membuka menu transaksi dari sidebar dashboard. Pengguna mengisi form tanggal, keterangan, jumlah, memilih tipe. Pengguna memenangkan tombol plus. Sistem menjalankan validasi lewat metode validasi. Format tanggal dicek tanggal helper. Keterangan tidak boleh kosong dan jumlah harus angka lebih dari 0. Jika valid, transaksi service tambah dipanggil membentuk query insert into transaksi menggunakan prepare statement lalu dieksekusi database SQLite. Tabel atau G-table di sisi kanan dimuat ulang oleh metode mod data, dan kartu ringkasan di dashboard itu diperbarui lewat dashboard reverse kartu. Sistem menampilkan dialog konfirmasi. Transaksi berhasil ditambahkan. Selain menambah data, pengguna dapat memilih satu baris pada tabel untuk otomatis mengisi form, lalu menekan tombol edit untuk memperbarui data tersebut, atau tombol hapus yang akan memunculkan dialog konfirmasi sebelum data tersebut atau benar-benar dihapus dari database. Tombol reset digunakan untuk mengosongkan form tanpa menyimpan apapun. Di sisi kanan atas terdapat kolom pencarian dan drop down filter semua pemasukan dan pengeluaran. Pencarian dilakukan pada kolom keterangan, tanggal, dan nama kategori sekaligus, sehingga pengguna dapat menemukan transaksi tertentu dengan cepat. Kolom tipe pada
Tabel juga diberi warna beige, hijau untuk pemasukan, dan merah untuk pengeluaran agar mudah dibedakan secara visual. Halaman dashboard menampilkan 4 kartu ringkasan, total pemasukan dan total pengeluaran yang dihitung lewat metode get total pemasukan dan get total pengeluaran pada transaksi service menggunakan fungsi aggregate sum di SQL. Saldo akhir yang merupakan selisih antara total pemasukan dan total pengeluaran, serta total transaksi yang menghitung jumlah seluruh baris data. Di bawah kartu terdapat chart panel yang menggambar grafik batang perbandingan pemasukan dan pengeluaran secara manual menggunakan Java 2D Graphics tanpa pustaka chat eternal. Aplikasi ini juga memiliki notifikasi service yang secara otomatis menghasilkan pesan peringatan, misalnya ketika saldo organisasi berstatus defisit atau kurang dari 100.000, ketika belum ada transaksi tercatat pada bulan berjalan, atau ketika total pengeluaran melebihi total pemasukan. Selain dashboard, aplikasi menyediakan menu laporan yang dikelola oleh laporan service. Fitur ini dapat menyusun rekap transaksi dan mengekspornya menjadi file Excel dan menggunakan pustaka APC POI, sehingga laporan keuangan organisasi dapat dibagikan atau dicetak di luar aplikasi. Bagi kesimpulan, kami berhasil mengembangkan sistem keuangan organisasi menggunakan Java Swing dan SQLite yang mengelola transaksi pemasukan dan pengeluaran dalam satu alur kerja terpadu. Dilengkapi kategori yang dinamis, validasi input, dashboard ringkasan dengan grafik, notifikasi otomatis, serta laporan yang dapat diekspor ke Excel. Untuk pengembangan selanjutnya, kami menyarankan penambahan fitur backup dan restore database secara berkala, grafik tren bulanan yang lebih detail setelah dukungan multi organisasi dalam satu poin. Demi presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.